Shalom, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Lesufeni mau ajak kita di rumah, kita tetap memuji Tuhan, kita tetap menyembah Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Karena itu yang di rumah, ayo kita bernyanyi bersama dengan Lesufeni. Tuhan, semua bersuka cita bukan? Halo halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik Amang semuanya. Amang Pendeta berharap kita dalam perlindungan Tuhan, kita dalam kesehatan yang daripada Tuhan. Dan Amang Pendeta yakin kita tetap dalam semangat yang daripada Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan bagi kita di ibadah minggu hari ini tertulis dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayatnya 42 sampai dengan 44. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 42 sampai ke 44. Amang Pendeta akan bacakan untuk kita. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pernah enggak melihat mukjizat? Mungkin kita berkata, ya pernah Mang Pendeta di televisi, di film. Atau pernahkah merasakan mukjizat dalam pribadimu sendiri? Mungkin kita pasti akan jawab, pernah Mang Pendeta, saya sakit, saya disembuhkan. Keluarga saya kena corona, disembuhkan Tuhan. Orang tua saya susah dalam ekonomi, tapi dikasih Tuhan pekerjaan yang baik dan yang layak mencukupi kami. Itu juga bagian dari mukjizat. Tapi persoalannya bukan mukjizatnya, tapi siapa dan bagaimana orang yang bisa melakukan mukjizat itu. Itu yang terpenting dari teks ini. Adik-adik Amang sekolah minggu AKW Pajar, kita mengenal Elisa. Elisa adalah seorang abdi Allah. Dia adalah murid dari Elia. Begitu. Dia seorang abdi Allah. Dia adalah murid dari seorang Elia, nabi pendahulunya atau gurunya. Nah, dalam ketika itu Elisa yang disebut sebagai abdi Allah, dia memiliki iman dan kepercayaan yang sungguh luar biasa kepada Tuhan. Dia percaya akan kuasa Allah dalam kehidupannya, bahkan dalam kehidupan seluruh umat pada saat itu. Ketika itulah Elisa dipakai Tuhan untuk menjadi pelayannya atau abdinya. Jadi dalam teks ini pasal 4 ini ada 4 mukjizat yang dilakukan Elisa melalui cerita-cerita yang bisa kita lihat. Tapi di mukjizat yang ketiga dan yang keempat itu satu kesinambungan yang tidak terpisahkan. Nah, di teks ini Elisa memberikan makan 100 orang dengan 20 roti jelai. Di atas teks ini dikatakan lagi,
Elisa membuat mukjizat, menghamparkan atau menjadikan makanan yang dalam kuali tadi yang beracun tadi menjadi tawar dan bisa dimakan. Kenapa begitu? Pada saat itu terjadi kelaparan di Gilgal. Gilgal adalah suatu kota, suatu desa yang terpencil, dan di sana kekurangan makanan bahkan menjadikan masyarakat di sana kelaparan. Nah, di situasi itulah Tuhan menunjukkan kebaikannya kepada bangsa atau orang-orang Gilgal melalui hambanya Elisa. Lalu Elisa bilang, apa yang ada? Kami hanya membawa 20, katanya, roti hulu serta gandum baru dalam sebuah kantong. Padahal di situ ada 100 orang. Ayo kita bermain matematika dulu hari ini. 20 roti jelai, 100 orang yang harus makan. Berarti dalam perkalian matematika atau pengetahuan manusia, dalam satu roti jelai tadi dimakan oleh 5 orang. Karena 20 roti dibagi 100 orang. Berarti satu roti yang memakannya 5 orang. Apakah kenyang? Tidak. Tidak bisa kenyang itu. Coba adik-adik sekolah minggu makan roti di rumah. Bisa cuma 1 biji. Kalau rotinya kecil, roti jelai itu kecil, tidak sanggup. Tapi kalau roti sari seperti yang di Indomaret itu atau di Alfamart itu, yang 1 bungkus besar itu mungkin cukup. Tapi di sini roti jelai yang cuma 20 biji harus dihabiskan, dimakan oleh 100 orang. Yang nggak mungkin, yang nggak mungkin puas, yang nggak mungkin kenyang mereka. Gak ada jalannya itu bisa kenyang. Mau pengetahuan bagaimanapun kita bikin, mau rumus matematika atau aritmatika bagaimanapun kau bikin, tidak akan mampu 20 roti dibagi 100 orang. Tidak akan mampu dan tidak akan sanggup untuk dibagi. Nah, dalam keterbatasan pengetahuan itulah, dalam keterbatasan itulah yang tidak mungkin bagi pengetahuan atau pikiran manusia, tetapi bagi Tuhan adalah mungkin. Itu bagi Tuhan adalah mungkin. Lalu Elisa bilang, bagilah ke-20 roti jelai itu kepada 100 orang itu. Lalu hambanya bilang, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang, katanya. Dari situ ada jelas terlihat keraguan, kekhawatiran dari hamba Elisa. Dia merasa tak mungkin itu. Tapi jawab Elisa mengandungkan arti atau makna yang luar biasa, memiliki iman percaya yang kuat. Elisa jawab, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Berikan mereka makan, bahkan ada sisanya. Itu mengandung makna yang luar biasa. Iman, kepercayaan Elisa kepada Allah yang maha kuasa, yang akan mampu memenuhi kebutuhan 100 orang itu, bahkan ada lebih. Bukankah itu adik-adik perlu dicontoh? Bukankah itu adik-adik perlu ditanamkan dalam hati? Ya perlu sekali. Jadi jangan pernah ragukan kuasa dan kebaikan Tuhan. Karena kuasa Tuhan melebihi kemampuan dan pikiran manusia. Jangan pernah ragukan. Karena kebaikan Tuhan melebihi kebaikan kita. Melampaui segala yang bisa kita pikirkan. Tuhan mampu menjangkau dan menjawab segala sesuatu yang kita butuhkan. Nah, itu Elisa merubah 20 roti jelai tadi dapat dimakan oleh 100 orang.
Lebih hebat lagi Tuhan kita, Tuhan Yesus. Apa hebat yang pendeta? Tuhan Yesus hanya merubah 5 roti dan 2 ikan untuk makan 5.000 orang. Berarti 2 tambah 5 cuma 7. 7 bahan makanan dibagi 5.000 orang dan lebihnya 12 bakul. Itu lebih luar biasa lagi. Mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, tidak seberapa kalau dibandingkan dengan Elisa. Itu apa artinya, adik-adik Amang? Itu apa yang mau kita katakan kepada kita? Yakinkan hatimu bahwa mujizat Tuhan selalu ada. Percaya dan yakinlah bahwa Tuhan akan mencukupkan kebutuhanmu, mencukupkan masa depanmu, memberikan yang terbaik bagimu, asal kamu percaya akan kuasa Allah. Jangan pernah mandele, jangan pernah putus asa. Walaupun ada rintangan dan tantangan dalam menjalani kehidupan, tapi yakinilah bahwa Tuhan akan memampukan dan mencukupkanmu. Itulah yang harus kita petik dari teks ini. Yang kedua, Elisa adalah abdi Allah. Kalau abdi Allah berarti dia adalah orang yang dekat dengan Allah, orang yang takut dengan Tuhan dan mau rindu selalu mendengar firman Tuhan. Jadi emang pendeta percaya dan yakin adik-adik di rumah menonton live streaming sekolah minggu kita, sampai nanti kita bisa offline tatap muka kembali di gereja kita. Tuhan Yesus menjadikan adik-adik sekolah minggu menjadi seperti Elisa masa kini yang penuh keyakinan akan kuasa Tuhan dalam menjalani kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, kuasa-Mu sungguh nyata dalam kehidupan orang-orang di Gilgal melalui hamba-Mu Elisa. Demikian jugalah kami meyakini dan percaya kuasa-Mu senantiasa menaungi kehidupan kami, anak-anak-Mu sampai hari ini. Walaupun kami masih di dalam pandemik COVID-19 ini, tapi kami yakin dan percaya Tuhan melindungi kami, Tuhan menguatkan kami, Tuhan memberi kami kesehatan, sehingga kami boleh melakukan segala aktivitas kami. Terkhusus buat anak-anakmu sekolah minggu, baik di rumah, di sekolah, bersama teman atau dimanapun, Tuhan juga melindungi mereka. Bapa di sorga, pada hari ini kami juga berdoa, berikanlah yang terbaik bagi anak-anak-Mu dan cukupkan rezeki-Mu kepada orang tua mereka, supaya mereka bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka untuk menggapai cita dan impian dari anak-anak sekolah minggu HKBP Pajar. Berkati juga kami seluruhnya hamba-hamba-Mu yang Engkau percayakan pelayanan, supaya senantiasa dalam perlindungan Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan tetap melindungi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tiga orang
Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu untuk kita semua. Horas.